Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas seluruh berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan memberkati kami semua, terkhusus di dalam kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan pada malam hari ini Tuhan sudah izinkan kami semua anak-anak-Mu untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam situasi yang kurang menunjang Tuhan. Kami bersyukur kami bisa ibadah pada malam hari ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Diaken Yulen Billy yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati beliau di dalam seluruh aktivitasnya, di dalam pekerjaannya, terkhusus juga di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini secara keseluruhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita akan bermazmur pujian dari Mazmur 71 ayat 1 yang ke-9 secara berbalasan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, dalam keterbatasan kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan, di dalam ibadah rumah tangga. Kiranya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan di malam hari ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat yang mendengarkannya, kiranya semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai Sabda Bina Umat 29 Juli 2020, pembacaan Alkitab kita diambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15 yang menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada saat ini kita masih bisa beribadah rumah tangga di kediaman kita masing-masing dengan kondisi pandemi yang ada. Dan kiranya dengan ibadah virtual ini, firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian dalam menghadapi pandemi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah rumah tangga pada hari ini dalam Sabda Bina Umat
mengambil tema upah dari kesetiaan. Dari tema ini ada dua kata penting, yaitu upah dan kata kesetiaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan ketika seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam hari ini mungkin dalam kehidupan kita ketika kita bekerja, yaitu dalam rupa gaji atau imbalan ketika kita melakukan jasa. Dan upah dalam arti yang lain juga berarti hasil dari sebuah akibat, dari sebuah perbuatan atau resiko. Dan kata kedua adalah kesetiaan, arti katanya dari kata setia, artinya berpegang teguh pada janji, pendirian dan sebagainya, patuh, taat, tetap teguh hati, dan berpegang teguh. Dan melalui tema upah dari kesetiaan ini kita akan belajar dari sosok Kaleb. Siapakah Kaleb ini? Kalau kita baca dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33, di sini Bapak Ibu akan jelas bahwa Kaleb ini adalah orang Kenas. Dan ia adalah pemimpin suku Yehuda. Dan kisah Kaleb dimulai ketika Musa memilih ke-12 pengintai yang diambil dari masing-masing suku Israel untuk memeriksa dan mengetahui situasi dan kondisi di tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan pada waktu itu Kaleb berusia 40 tahun ketika Musa menugaskan ia mengintai tanah Kanaan. Dan dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 28, di situ Bapak Ibu akan melihat apakah yang ditemui oleh para pengintai, dan dari ke-12 pengintai itu ketika mereka sudah menjalankan tugas, didapatkan sebuah gambaran dari apa yang mereka amati. Bilangan 13 ayat 27-28 mengatakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Dari ayat ini kita melihat bahwa tempat yang diintai oleh ke-12 pengintai itu memang adalah tempat yang sangat kaya dan sangat subur. Tetapi di dalam kota itu mereka juga melihat bahwa bangsa yang ada di sana adalah orang-orang yang bertubuh raksasa. Dan dari 12 pengintai itu, 10 pengintai disebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang pesimis dan tawar hati. Mereka menilai mereka terhadap orang enak yang ada di sana adalah seperti belalang yang lemah, kecil dan jika dibandingkan dengan mereka yang bertubuh raksasa. Dan apa yang dipilih oleh Kaleb pada waktu ia mengintai di sana memang benar, di sana orangnya bertubuh raksasa. Tapi apakah Kaleb juga sama-sama negatif thinking atau dia pesimis sama dengan 10 pengintai yang lain? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Di dalam Bilangan 13 ayat 30 di situ jelas dikatakan bahwa 30b, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di sini Kenas di sini mengambil posisi bahwa apa yang dilihatnya di depan mata memang benar-benar adalah sesuatu halangan, sesuatu rintangan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi Kaleb
mengambil posisi optimis dan dia tahu bahwa kita pasti akan mengalahkannya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa Kaleb bisa sedemikian yakin bahwa ia bisa mengalahkan orang-orang yang bertubuh raksasa di dalam tanah Kanaan? Karena ia percaya bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, dan ketika Tuhan sudah berjanji, Kaleb meyakini bahwa pasti Tuhan membantu proses ketika ia akan menduduki tanah itu. Dan ia berpikiran tidak mungkin jika Tuhan sudah menjanjikan sebuah tanah kepadanya dan di situ ada bangsa yang harus mereka kalahkan, Tuhan tidak menolong. Kaleb yakin bahwa dengan kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan pasti akan menjaga Kaleb beserta bangsa Israel untuk bisa menduduki tanah tersebut. Dan ketika kita masuk di dalam bacaan kita pada hari ini, bacaan kita terjadi yaitu ketika Kaleb sudah berusia 85 tahun, Bapak Ibu. Dan 45 tahun penantian Kaleb, dari ia dipanggil Musa umur 40 tahun, dan pada waktu ia menghadap sesuai bacaan ini adalah usia 85 tahun, jadi ada 45 tahun masa penantian Kaleb. Dan ternyata hingga pada saat itu Kaleb belum menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, kepada bangsa Yahudi, kepada suku Yehuda. Tetapi di dalam masa penantian 45 tahun itu Kaleb tetap berpegang bahwa ia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati di dalam masa penantiannya itu, ketika Bapak Ibu baca di ayat ke-8. 85 tahun pada saat ini itu adalah usia yang cukup lanjut usia. Dan dalam kondisi fisik pasti jauh semakin melemah jika dibandingkan dengan pada waktu ia berusia 40 tahun. Namun sepertinya usia 85 tahun bagi Kaleb bukan sesuatu hal yang mustahil, karena disebutkan di ayat ini Tuhan memelihara hidupnya, dan walaupun dia dalam usia yang tua, kekuatannya dia masih sama ketika dia dipanggil Musa untuk mengintai bangsa tanah Kanaan. Dan dengan kesetiaan Kaleb menunggu 45 tahun, ia tahu betul bahwa Tuhan itu tidak akan ingkar dari janjinya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya yaitu ia akan memperoleh Hebron menjadi milik pusakanya. Dan Alkitab mencatat di sini adalah di ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jika kita sudah mengetahui siapa Kaleb, apa yang dilakukannya, mengapa ia setia dengan penantian 45 tahun lamanya menanti jawaban Tuhan, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari antara kita, dari antara saya ataupun Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita sekarang sedang berdoa menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Kaleb menanti janji Tuhan. Janji Tuhan itu dalam kehidupan kita banyak, Bapak Ibu. Ada di antara kita mungkin yang berdoa untuk menanti kesembuhan. Sudah sakit begitu lama, berdoa kepada Tuhan menanti kesembuhan, dan dalam hati kita berpikir kenapa kesembuhan itu tak kunjung datang. Mungkin ada dari kita yang berdoa untuk masalah jodoh. Kenapa kok sampai umur sekian kok belum dapat jodoh? Setiap kita mungkin sedang menunggu janji Tuhan masing-masing di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah kita bertahan, bersabar menanti jawaban Tuhan seperti Kaleb?
tidak usah menunggu 45 tahun. Setengahnya aja lah. Setengahnya aja 20 tahun itu sudah cukup lama menurut saya. Dan ketika kita menunggu, dalam proses menunggu untuk kita bersabar dan untuk kita setia, di situ berarti ada waktu yang kita harus siapkan untuk menanti jawaban Tuhan. Berapa lama sih toleransi orang dalam menunggu jawaban Tuhan itu? Setiap orang pasti mempunyai toleransi yang berbeda-beda. Waktu toleransi itu bisa dalam satuan hari atau minggu atau bulan, bahkan bertahun-tahun nanti akan janji Tuhan. Dan menunggu dalam kesetiaan dan kesabaran itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kalau diucapkan memang mudah, bersabar, tapi yang namanya manusia, kalau disuruh menunggu, banyak yang tidak kuat, Bapak Ibu. Dan masa penantian itu memang sungguh berat ketika kita dalam kondisi-kondisi yang cukup pelik. Dan tidak sedikit orang ketika ia dalam masa menanti jawaban Tuhan, mereka jadi tidak setia lagi. Menanti akan kesembuhan Tuhan, sudah berdoa sekian lamanya tidak sembuh-sembuh, ujung-ujungnya ke orang pinter, ya toh? Ujung-ujungnya ke dukun. Tidak dapat jodoh pun berdoa, ketika sudah mentok jatuhnya ke orang pinter lagi, gimana caranya dapat jodoh. Dan mungkin dalam masa penantian itu ketika orang sudah tidak mampu bertahan lagi, mereka bisa melepaskan kepercayaan mereka. Oh, ini ada yang mau tapi dari seberang. Ya daripada usianya sudah terlanjur, ya sudahlah, daripada tidak nikah-nikah. Nah, itu adalah jawaban dari setiap orang ketika ia dalam masa penantian. Mereka tidak sabar, karena memang setiap orang mempunyai toleransi masing-masing. Menanti janji manusia aja kadang-kadang kita tidak sabar, apalagi kita menanti janji Tuhan. Dan seperti dalam bacaan kita pada saat ini, ketika kita mau bersabar akan janji Tuhan, sama seperti Kaleb menanti janji Tuhan dengan sabar, dia tahu kalau di endingnya adalah happy ending, sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik yang diterima Kaleb dalam masa penantiannya, kita harus yakini bahwa itu juga akan Tuhan kasih bagi penantian kita. Dan memang kalau kita bicara waktu, ya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua, Bapak Ibu. Ada sebuah pujian yang saya sangat menyentuh, yang bisa menguatkan kita semua. Pujiannya seperti ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah ingkar janjinya, Bapak Ibu. Hanya saja waktunya mungkin berbeda dengan keinginan kita. Tapi satu hal yang harus kita yakini dan kita percaya bahwa janji Tuhan akan selalu digenapi.
Karena itu tetaplah setia dan berpegang terus pada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah rumah tangga. Terima kasih Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami boleh mengikuti ibadah rumah tangga ini secara virtual Tuhan. Di tengah keterbatasan kami mau memuji dan menyembah Engkau, terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui firman ini, agar kami menjadi seperti Kaleb, yang setia menanti jawaban Tuhan di dalam setiap pergumulan dan doa kami. Kiranya Tuhan menguatkan hati kami, sehingga kami selalu tertuju kepada Tuhan, sehingga apa yang kami doakan dan apa yang kami inginkan, semua itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau lah yang empunya hidup kami Tuhan, dan kami meyakini Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam doa syafaat kami mau berdoa untuk gereja dan warga jemaat di GPB Usia Surabaya. Kami mau menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Presbiter, pendeta, diaken, dan penatua yang ada, kiranya Tuhan memberkati. Pendeta JF Lontoh selaku ketua majelis jemaat kami, kiranya Tuhan berkati. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam menggembalakan kami, Tuhan berikan kekuatan, sehingga boleh membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Berkati juga dalam kesehatannya, dalam keluarganya, kiranya apa yang ia lakukan di dalam pelayanannya, semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk para pengurus Pelkat, pengurus komisi, pelayan PAPT, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan yang ada, kiranya semua boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dan kami juga menyerahkan program kerja yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap program kerja yang sudah diprogramkan, sehingga semuanya itu boleh kami jalankan untuk jemaat dan terlebih untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan kami di dalam masa pandemi ini. Kiranya dengan peribadahan-peribadahan virtual yang kami adakan, kiranya itu boleh menjangkau setiap jemaat yang ada di rumah, sehingga jemaat yang di rumah juga semakin bertumbuh di dalam iman terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami, pelayanan kami ke depannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin negara kami, presiden dan wakil presiden, beserta para menteri hingga pemerintahan di provinsi maupun di kota. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang-orang yang Kau percayakan untuk mengambil keputusan
sehingga apa yang mereka putuskan itu semua hanya untuk kebaikan umat-Mu, kebaikan rakyat, dan semua itu boleh memberikan rasa aman bagi masyarakat kami ya Tuhan. Berkati setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, terlebih pada masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya setiap keputusan dalam bidang ekonomi boleh membangkitkan kembali ya Tuhan perekonomian yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya setiap usaha boleh berjalan seperti sedia kala ya Tuhan, dan perekonomian boleh semakin hari semakin membaik. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID yang sedang berlangsung di negara kami ya Tuhan. Kiranya kami mohon belas kasihan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya pandemi ini boleh segera berakhir. Tuhan berkati para medis, ilmuwan-ilmuwan yang sedang mencari vaksin untuk virus ini ya Tuhan. Kiranya vaksin itu boleh segera ditemukan dan semua orang boleh menerimanya dan boleh pulih dari virus corona ini Tuhan. Berkati para tenaga medis, para dokter, perawat yang ada, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga apa yang sedang mereka kerjakan saat ini dengan tugas mereka, mereka boleh dengan bersukacita, dengan kekuatan yang daripada-Mu, mereka boleh menjaga, mengobati para pasien-pasien yang ada Tuhan. Kami menyerahkan pandemi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya pandemi ini segera berakhir, dan setiap kegiatan kami boleh berlangsung seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun ya Tuhan, akan setiap dosa dan pelanggaran kami yang melawan kehendak-Mu, kiranya Kau ampuni kami ya Tuhan, sehingga doa ini layak di hadirat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari ungkapkan syukur kita kepada Allah sumber anugerah, sebab Dia telah mencurahkan berkat-Nya dengan berlimpah atas kita. Tembangkanlah pujian, haturkan persembahan, biarlah seluruh hidup kita terarah bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati kita dengan persembahan yang kita berikan. Teristimewa
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, sumber kekuatan kita hanyalah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang mari kita menjalani hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.